Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Satina Alvareta, kelas 12 MIPA 3, tes sesi 23. Di sini saya akan mempresentasikan peer tutoring mengenai konsep dasar metabolisme sel. Peer tutoring mengenai konsep dasar metabolisme sel. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan metabolisme sel? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yakni metabolismos, yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme yakni semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler, yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat, dan yang ketiga, mengeliminasi limbah metabolis. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Selain bertujuan untuk membentuk energi, metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengganti sel atau jaringan yang rusak. 2. Respirasi jaringan pada tubuh. 3. Pertumbuhan jaringan tubuh. 4. Penyusun unit bangun sel. 5. Menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Proses metabolisme sel terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, sintesis, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua adalah metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Dan yang ketiga adalah metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat energonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Metabolisme dapat dilakukan oleh sel berkat adanya enzim. Enzim adalah suatu protein yang dapat mempercepat reaksi kimia, disebut juga sebagai katalis. Suatu jenis enzim akan mengkatalis reaksi yang spesifik, yang mekanismenya mirip dengan suatu kunci dengan lubang kuncinya. Enzim terdapat 2 komponen. Yang pertama, apoenzim, yaitu bagian enzim yang berupa protein, bersifat tidak tahan panas atau termolabil dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Dan yang kedua, gugus prostetik, yaitu bagian yang bukan protein dan bersifat aktif, terdiri dari kofaktor atau melalui anorganik, misalnya Fe, Zn, dan Cu, dan koenzim atau senyawa organik kompleks, misalnya NAD+, FAD, koenzim A, dan vitamin B. Agar sel hidup dapat melakukan reaksi metabolisme, dibutuhkan adanya energi. Energi ini dapat dilakukan dengan memecah senyawa kimia yang salah satunya dilakukan dengan respirasi seluler. Dapat juga dengan menangkap energi cahaya menggunakan fotosintesis. Faktor-faktor yang menentukan metabolisme pada tubuh. Yang pertama, jenis kelamin. Laki-laki yang sudah dewasa biasanya memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Perempuan yang sudah melahirkan akan mengalami penurunan metabolisme. Yang kedua, usia. Penurunan metabolisme bisa terjadi seiring bertambahnya usia. Metabolisme akan turun 50% setiap 10 tahun setelah usia 40 tahun. Hal ini karena manusia cenderung mengalami kehilangan massa otot. Yang ketiga, keturunan. Tingkat metabolisme tubuh seseorang juga dipengaruhi terkait keturunan. Apabila memiliki keluarga yang kurus, kemungkinan memiliki metabolisme yang sama dengan keluarga. Yang keempat, berat. Seseorang yang bertubuh besar memiliki lebih banyak massa otot dan membakar lebih banyak kalori dibandingkan orang kurus, karena mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak.
Berikut ini adalah kesimpulan perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.